Seman, Satu Batang Anai, menanti uluran tangan pemerintah provinsi demi masa depan pendidikan siswa. Padang Pariaman, di tengah upaya mempertahankan semangat belajar pasca bencana. Seman 1 Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, kini sangat membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Kerusakan fasilitas sekolah akibat pergerakan tanah tidak hanya menyisakan bangunan yang retak dan amblas, tetapi juga menguji keteguhan para siswa dan guru dalam mempertahankan hak atas pendidikan yang layak akibat curah hujan tinggi yang melanda wilayah tersebut. 6 lokal ruang belajar mengajar tidak lagi dapat digunakan karena tanah di bawah bangunan mengalami amblas. Kondisi ini diperparah dengan fasilitas WC sekolah yang turut terdampak dan hingga kini belum bisa dipergunakan, sehingga kenyamanan dan kesehatan siswa menjadi taruhannya. Demi memastikan proses belajar mengajar tetap berjalan, pihak sekolah mengambil langkah darurat dengan mengungsikan siswa kelas 12 ke asrama haji Padang Pariaman. Di tempat yang jauh dari lingkungan sekolah mereka, para siswa tetap berjuang menimba ilmu, mempersiapkan masa depan di tengah keterbatasan fasilitas. Kepala Seman 1 Batang Anai, Zulbaidah, SPD, menyampaikan bahwa kondisi ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Menurutnya, sekolah membutuhkan perhatian serius dan tindakan nyata dari pemerintah provinsi agar para siswa dapat kembali belajar dengan aman, nyaman, dan bermartabat. Yang kami perjuangkan bukan sekadar bangunan, tetapi keselamatan dan masa depan anak-anak kami. Mereka berhak mendapatkan ruang belajar yang layak, ungkap Zulbaidah dengan penuh harap. Ia menegaskan, keterbatasan anggaran sekolah tidak memungkinkan perbaikan dilakukan secara mandiri. Sementara kerusakan yang terjadi membutuhkan penanganan teknis dan biaya besar. Tanpa dukungan pemerintah, kondisi darurat ini dikhawatirkan akan terus membayangi proses pendidikan. Selain mengetuk pintu pemerintah, Seman 1 Batang Anai juga mengajak para alumni, dermawan, dan seluruh pihak yang peduli terhadap dunia pendidikan untuk turut mengambil bagian dalam pemulihan fasilitas sekolah pasca bencana. Kini, di balik dinding yang retak dan ruang kelas yang kosong, tersimpan harapan besar agar negara hadir, memberi perhatian, dan memastikan bahwa tidak ada mimpi siswa yang runtuh bersama tanah yang amblas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zulbaidah SPD, Kepala SMA Negeri 1 Batang Anai. Kerusakan sekolah kita di SMA 1 Batang Anai kan terdampak banjir. Dari kegiatan yang kami lakukan pasca banjir, yang pertama tentu pembersihan lahan lokasi. Kemudian kami dapat bantuan untuk proses pembelajaran rapat tenda 2 dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kemudian kerugian kami yang kami sangat butuhkan dalam mobiler. Mobiler kita hampir lebih dari 60% rusak berat, ya tidak dapat kita gunakan dan fungsikan, sehingga siswa kami ada yang awalnya pembelajaran duduk di lantai saja, kita bersama-sama, guru di lantai, siswa di lantai. Kemudian ada beberapa ruang yang tidak bisa kita pakai. Seperti ke lokal berapa tuh, Bu? Ada sekitar 6 lokal yang tidak bisa kita pakai, lokalnya amblas. Itu lokal kelas 11. Amblas ini karena dekat ke Batang Air apa? Karena banjir tadi amplasnya, banjir karena terdampak banjir. Ada lokal itu yang udah turun. Ada yang kalau hujan air keluar dari keramik, kan? Dan amblas ya. Banyak yang amblas seperti itu. Kemudian karena lokal ada 6 yang tidak bisa difungsikan, maka kami minta mengajukan permohonan ke asrama haji untuk belajar siswa di sana 1 tingkat. Untuk kelas berapa, Bu, kalau boleh tahu? Itu kelas 12. Untuk kelas 12 berarti di asrama haji. Asrama haji mereka di 10-11 di sini. Di Batang Anai. Di Batang Anai. Kenapa di asrama haji? Waktu itu kami difasilitasi oleh Kapolres Padang Pariaman melalui Pak Pasko untuk belajar menggunakan asrama haji untuk ujian. Nah, jadi kami tanya anak-anak merasa ada nyamannya belajar di sana, maka
maka di saat PBM masuk kami ajukan surat ke Kementerian Haji dan Umroh. Dan alhamdulillah kami dapat izin belajar menggunakan gedung tersebut. Nah, kami sekatlah gedung itu, aula itu. Kemudian kami pakai lantai 2-nya untuk satu tingkat kelas, itu kelas 12 sebanyak 10 rombel. Kalau boleh tahu Bu, nanti kan ini beberapa bulan nanti kan puasa, lebaran, lebaran haji. Apa nanti nggak terganggu untuk aktivitas anak kita sudah asrama haji di asrama haji? Di asrama haji cuma anak kelas 12, kita kan belajar sampai mau puasa ini aja lagi. Oh, sampai belum puasa. Siap lebaran siswa kan ujian akhir sekolah. Siap ujian akhir sekolah, mereka nggak sekolah lagi. Iya, dengan adanya amblas beberapa lokal kan otomatis kelas 3 tuh nggak ada lagi lokalnya nih Bu. Bentuk dari nantinya Bu untuk tahun ajaran 2002 tahun ajaran 2026-2027 kami tetap menerima 10 lokal, tentu dengan konsekuensi kami belajar 2 shift. Nah, kemudian kurikulum kami udah dipandu untuk kurikulum bencana, kurikulumnya khusus kurikulum kebencanaan. Itu kami udah dipandu oleh Pusat Kurikulum Nasional. Jadi kami udah memang diistimewakan, durasi pembelajaran kami pun berkurang, tidak sama dengan sekolah normal. Jadi mungkin kami di tahun ajaran 2 shift menjelang terbangunnya gedung baru. Ya, itu kira-kira. Itu untuk langkah kapan? Ya, untuk tahapan ya.